materi kelas 5 mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, melafalkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan tertil dan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Dan yang keempat, memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan pemahaman terhadap Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Sekarang Ibu mau bertanya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa makna nama-nama yang kalian miliki? Nah, anak-anak, nama yang kalian miliki merupakan nama pemberian dari kedua orang tua, yang mana setiap nama yang mereka berikan kepada kalian memiliki makna atau arti yang begitu indah, dengan harapan kalian memiliki sikap seperti halnya nama yang kalian miliki. Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka memohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada materi ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar. Gambar yang pertama ada gambar menyambut kehadiran bayi, dan gambar yang kedua yaitu gambar sholat jenazah. Nah, maksudnya apa dengan kedua gambar itu? Mari kita pelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Menurut kalian, siapakah manusia terkuat di Indonesia? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kg? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Ternyata kekuatan manusia sangat terbatas. Lalu, siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Dialah Allah yang Maha Kuat, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, Dia mampu mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat, hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Nah, anak-anak, untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, maka kalian harus meneladani seperti pesan Rasulullah SAW, yaitu mukmin yang
kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contoh-contoh lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau orang yang miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu tersebut di hadapan orang yang rendah hati. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentu ingin minta tolong, ya kan? Nah, coba ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah kalian merasa kesulitan atau masih dibantu dengan orang tua? Ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Itulah sifat manusia. Sedangkan Allah Sang Pencipta melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum, yang artinya Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sifat ini memberikan keteladanan kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, seorang anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti menerapkan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Nah, anak-anak, kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar, tangan dan raganya tergerak untuk membantu mereka yang terkena musibah. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rerumputan yang kering dan mati? Dan mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Nah, ayo kita pikirkan bersama. Rumput yang telah mati menjadi hidup kembali. Siapa yang menghidupkan semua itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Kematian pasti akan datang, karena itu tidak perlu takut untuk menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat, membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menjauhi larangannya Allah, seperti mencuri, berkelahi, mencemooh, dan lain sebagainya. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Ba'id, artinya Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'id juga berarti Allah memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Pernahkah kalian merasa kehilangan sebuah motivasi sehingga merasa malas untuk belajar? Namun tiba-tiba terasa memiliki semangat, bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia.
Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar, Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'its. Keteladanan yang dimaksud yaitu yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Setelah kalian belajar, tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Apa yang hendak kalian lakukan sebagai bukti telah mempelajari materi ini? Akhirnya, materi kita telah usai. Mari kita ucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bu Ika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.